Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'adinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu Bapak semua? Alhamdulillah, baik Bang Bro. Alhamdulillah Ya, sehat ya. Bu Yurlis yang sudah menampakkan diri, Bu Ida, Bu Fatimah, Pak Hamid, Bu Yayu. Nah, selamat datang kembali di kelas kita bergabung. Eh, Juga kita sapa yang belum menampakkan diri, ada Bu Mute ya, ada Bu Mute ya yang belum menampakkan diri. Ya, selamat datang, selamat bergabung kembali ibu-ibu, bapak sekalian di kelas kita. Mudah-mudahan nikmat yang kita dapatkan ini bisa kita syukuri. Senantiasa kita syukuri. Syukur itu akan terasa manakala paling tidak dalam diri kita itu ada dua hal. Yang pertama, kita meyakini bahwa apapun yang kita miliki sekarang, kenikmatan yang kita rasakan terutama itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenikmatan, kesyukuran kita akan menjadi optimal ketika kita mampu menggunakan nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepadanya. Ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita sampaikan doa keberkahan untuk pribadi yang paling besar jasanya kepada kita semua, ya, Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita bisa optimal mungkin meneladani beliau dalam seluruh aspek kehidupan. Ibu-ibu bapak sekalian, bahagia pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita. Kita pada pertemuan sebelumnya ini masih di pelajaran 24. Pelajaran 24 ini ketika nanti pelajaran ke-24 ini sukses selesai, kita kaji ibu-ibu apa sekalian seperti yang kami pernah sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya. Nanti kita akan coba adakan evaluasi pelajaran. Kita akan mengadakan evaluasi pelajaran untuk pelajaran yang ke-12 sampai ke-24. Nanti waktu dan tempat pelaksanaannya untuk periode ini kita gabung dengan kegiatan belajar offline kita jika ibu-ibu bapak sekarang tidak berkeberatan, dan sudah ada PIC-nya, penanggung jawabnya ada Bu Mute yang hadir sedang memikirkan tempat dan waktu terbaik untuk kita bisa berhimpun berkumpul bersama. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita pelajaran 24 sudah melangkah ke latihan ya. Latihan pertama mufrodat, latihan kedua memahami ayat. Untuk pemahaman ayat kita sudah tuntas yang bagian hamzah. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian ba. Bagian ba ini ibu-ibu apa sekalian, kita akan membahas kata-kata yang ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata nazir. Ya, ini adalah salah satu kata yang kita sudah bahas pada pelajaran 24. Ya, kita akan bahas ya. Kita akan bahas kata nazir. Untuk itu, ibu-ibu, bapak sekalian, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita awali lebih lanjut kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana Rabbana zidna zidna ilman ilman nafi' nafi'an warzuqna warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya ya arhamar arhamar rahimin. rahimin. Ya, baik ibu-ibu, bapak sekalian, seperti yang kami sampaikan bahwa latihan kita
akan bertumpu pada kata nazir beserta ya kata-kata lain yang sudah kita bahas. Mari eh, kita lihat materinya, Ibu-ibu. Ini dia. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita tuntas membahas yang bagian Hamzah, kita akan bahas bagian yang ba pada kesempatan kali ini. Untuk itu, kita awali seperti biasa dengan kegiatan tilawah terlebih dahulu. Kita membaca bersama, baru kita lanjutkan dengan agenda standar kita, prosedur umum, yaitu memahami kata, ungkapan, kalimat secara terpotong atau secara parsial, bagian-bagiannya. Kemudian nanti kita pahami, setelah itu kita secara total, secara keseluruhan, secara komprehensif melalui kegiatan pendalaman. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, mari kita baca bersama-sama ya. Yuk, kita mulai. أعوذ A'udzubillahi بالله من الشيطان minasyaitonirrajim. الرجيم بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada وهذا kitabun كتاب musaddiq مصدق lisanan لسانا arabiyyah عربيا liyunziral لينذر ladzina الذين zalamu ظلموا wa busyra lil وبشرى muhsinin. للمحسنين Qul ya قل يا ayyuhan أيها nas الناس إنما أنا innama لكم ana lakum nadhirum mubin. Walladzina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wa ma وما arsalnaka أرسلناك illa إلا kaffatan كافة linnas للناس basyiran wa nadhira walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Iya. Berapa persen, ibu-ibu, bapak sekalian, yang ada terprediksi makna dari kata ungkapan yang ada pada tiga kutipan ayat yang baru saja, tiga kutipan ayat kita baru saja baca. Berapa persen kira-kira Bu Fatimah? Kalau perkatanya sih bisa 90% Pak Guru, tapi kalau Mantap. Bu Yurlis, Hebat. Kalau berkata ya 80%. mantap. Bu Ida, 80%. Alhamdulillah. Kalau begitu ini satu putaran nih kalau ini. Udah 90, 80. Pak Hamid berapa persen kira-kira? Iya, sekitar situ juga Pak Guru, 80. Iya, baik. Nggak Ini berani ya. meningkat nih dari masa ke masa ini. Bu Yayu, orang tua kita, senior kita. Berapa persen, Bu? Paling 75% kali Pak. Alhamdulillah. Baik, ini Ibu punya peranan penting ya, ya. Punya peranan penting dalam momen seperti ini ya. Nanti Ibu yang dengan penawaran terendah nanti boleh mendapatkan kesempatan untuk lebih banyak bertanya dibandingkan teman-teman yang lain. Bu Muti berapa persen, Bu? 80 Pak. Ya, Alhamdulillah. Ini cocok udah memenuhi kriteria untuk jadi Pimpro ya, acara belajar offline kita. Sebelum Ramadan ya, Bu. Kalau nggak Pimpro nggak pernah datang soalnya Pak. Iya, baik ya. Silakan Bu Yayu ya. Ibu-ibu yang lain mohon izin ya, kita beri kesempatan kepada Bu Yayu. Berarti akan ada 30% terkait dengan mufrodat yang akan beliau eh, ajak kita bersama untuk mendiskusikannya. Ya, saya juga akan mengajak ibu-ibu apa yang lain ya untuk ikut serta ya membahas, mengkaji kata yang masih menjadi tantangan bagi Bu Yayu khususnya di dalam memahami kutipan ayat yang sedang kita diskusikan. Monggo silakan Bu Yayu. Di ayat pertama Ya. kita mulai dari situ ya, Al-Ahqaf.
Ya, makasih Pak. Al-Ahqaf, silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ini nggak yakin tadi mau ditanya, tapi begitu ngintip ke bawah baru kelihatan. Lisan ini tadi pikir saya pikir bicara, ternyata bahasa ya Pak. Yang pertama, lisan. Akan saya tanyakan lisana. Oke, udah ya. Tapi begitu Nah, lihat ke tinggal bawah apa sih? 20% nih kalau begitu ya yang belum. Untuk ayat yang kedua, Bu, Yang kedua, Al-Hajj 49 dan 49 sebentar. Lagi. Ini juga nggak yakin Pak. Lupa. Mahfiroh. iya, baik. Mahfiroh. Nah, oke, baik. Saya Terus itu salah, saja Pak. ya, Bu ya. Sebentar Pak, sebentar. Hmm. Mahfiroh. Iya Pak. Mahfirohnya apa ya? Ampunan ke apa ya? Oke, itu Lupa. aja ya. Ya. Ya, baik. Nanti saya ingin ya, Ibu membantu Ibu ya supaya punya pengalaman konkret ya dalam mengatasi atau solusi ya, mencari solusi untuk kendala yang dihadapi. Untuk yang Sabak 28, Ada 28 yang angkanya ini. Kafah. Kafah. Oh, batal. Kafah. Kafah. Kafah Linnas itu juga ya, ada di Apa ya Pak? Oh iya ya Pak. Ya, belum lihat. Ya, untuk semua iya. manusia. Hmm. Semua. Iya, Pak. Oke, baik ya. Berarti satu aja ya, satu saja. Nah, Bu, ya kita mulai dari sebuah ini ya, diskusi sederhana dulu ya, Bu Yayu ya. Iya, Kalau Pak. Muslim, Bu, kira-kira tiga pokoknya apa, Bu, kalau Muslim? Muslim. Min. Assalam. Eh, Muslim. Muslim. Sin. Sin min lam ya Pak ya? Ya. Kalau Muslim, tiga pokoknya kira-kira apa, Bu? Muslim. Sin. Sin lam mim ya Pak. Oke, Sin lam mim. bagus. Ya, kalau masjid, Nggak bisa bayangin. Iya Pak. kalau masjid, Bu. Masjid. Masjid sin. Masjid. Masjid. Tanda. Masjid sin. Apa perlu saya tuliskan, Bu, kata masjid? Iya, iya. Iya, Pak ya. Ini betul Pak. Izin ya, saya Ya, tuliskan ya. ya Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, supaya itu Ibu bisa lebih cepat ini ya, imajinasinya bisa lebih konkret. Ya. Ibu tipenya Menunjang. visual ya, gaya belajarnya visual, bukan auditori Akan. ya. Nah, jadinya nih, nah, masjid kira-kira apa? Sin dal Pak. Iya, jadi itu namanya jim ya, Ya. sin, jim, Jim. dal gitu ya. Hmm. Oke, satu lagi, satu lagi ya, satu lagi. Ini tantangannya saya naikkan ininya levelnya. Hmm, Ya Pak. levelnya. Levelnya. Hmm, tuh. Apa kira-kira bacanya, Bu? Musa. I- Musa. Musola. Iya. Musola. Tiga huruf pokoknya kira-kira apa, Bu? Sot. Lam. Alif ya Pak. Iya, bagus. Nah, sekarang coba ya pertanyaannya begini. Musola, masjid, ya tadi. Musola, masjid, sama apa lagi tadi? Muslim ya. Musola, masjid, muslim. Itu apa yang Ibu lihat letak kesamaannya ketika kita bicara tentang huruf pokok dan tidak pokok. Musola. Masjid. Ya. Musola,
masjid, dan muslim. Salah masjid yang sama Pak maksudnya. Ya, apa yang Ibu lihat, apa yang Ibu temukan persamaan antara tiga kata tersebut ketika kita bicara tentang huruf pokok dan tidak pokok? Yang tidak pokok tadi mimnya depan Pak. Oke, bagus. Nah, sekarang dengan cara demikian, coba Ibu ini. Nah, Hmm. tiga pokoknya kira-kira apa, Bu? Eh, apa itu ro, fa dan ro. Iya, oke, bagus. Ada nggak kira-kira Ibu menyimpan kenangan untuk Gin, Fa, dan Ro? Gofaro ampunan ya Pak. Nah, begitu. Tuh, kan hebat itu namanya, Bu. Tuh, Kasih tuh. Pak. Tuh, kalau lihat fenomena seperti ini, betapa saya itu tidak tertarik ya untuk jawab langsung kalau ada yang nanya. Gitu. Karena saya dengan cara begini itu bisa menumbuhkan, wah ngaku-ngaku nih Pak Guru ini, nggak apa-apa lah daripada nggak diakuin sama orang. Saya itu merasa bahwa itu saya lebih baik mengantarkan orang menemukan sendiri dengan ilmu yang dimiliki daripada saya suapi gitu. Udah ketemu ya Bu ya? Iya, Oke, baik. Jadi jadi lebih ingat. dari udah ningkat ya dari 70 sekarang kira-kira 99,9999 gitu. Oke, baik. Saya nggak lupa lagi. Ibu-ibu yang lain yang tadi 80, yang 90 ada yang ingin didiskusikan dari tiga ayat, kutipan ayat yang sedang kita bahas. Dari aspek manapun juga yang ibu-ibu, Bapak rasa, oh kayaknya saya ingin tahu lebih lanjut nih sebelum nanti saya ikut serta berbagi pemahaman begitu. Kalau saya yang di atas ragu Pak Guru, Musod Silakan, Dikun, silakan Pak. yang Musod Dikun. Bagaimana? Apa keraguan yang Nah, dihadapi? ya Musod Dikun itu dia satu kata yang bersambung dengan kitabun, Tentu bukan, bukan? bukan. Oh, Karena apa? Coba lihat ya, ya, coba lihat. Kalau kita bicara soal kata ya, ya, ya coba kita lihat. Ini musodik ini bisa kita kenali tiga huruf dasarnya. Kitab ini juga kita bisa kenali tiga huruf dasarnya. ya, Berarti kedua kata tersebut, gitu ya. ya. Kedua kata tersebut adalah kata yang memiliki makna masing-masing. Nah, namun, manakala kita bicara tentang kalimat, tentu gitu ya. Kalau kita Hmm, bicara tentang kalimat, tentu ada keterkaitan antara keduanya. oke. Apa itu yang ingin dikonfirmasi? Berarti kalau misalnya di dalam satu kalimat tadi ada masing-masing tadi punya arti Hmm, sendiri-sendiri katanya, tapi di dalam kalimat ada keterkaitan. hmm. Keterkaitan ini misalnya dalam bentuk sifat gitu ya Pak Guru ya. Bisa, bisa Bisa. dengan cara berikutnya. Coba eh, Bapak hubungkan ya. Hmm, Coba Bapak hubungkan dengan ilmu kita berkaitan bentuk-bentuk kata yang sudah kita pelajari. iya. Ya. Misalkan ya, cara kita untuk mendiskusikannya misalkan, itu musodikun itu kira-kira bentuk berapa itu? Ada mim di depan, kemungkinannya bentuk 4 Pak Guru. Oke, bagus. Bentuk empat kan kita sudah bocorkan ya, salah satu bentuk empat. Tuh. Apakah dia termasuk yang salah satu itu? Eh, Mu'il, apa masuk dalam isim fa'il ini ya? Nah, Sot. kira-kira apakah dia termasuk isim fa'il? Ragu Pak Guru.
Oke, baik. Ibu-ibu, bapak, ya ibu-ibu udah bapaknya atuh paham ya. Ibu-ibu yang lain ada yang masih ingat untuk isim fa'il itu polanya ada berapa? Dua. Ada dua. Eh, Ada dua ya, Bu Fatimah. Yang pertama apa, Bu? Fa'ilun. Fa'il sama mu'il. Iya, Mu'il. bagus. Apa bedanya antara fa'il dengan mu'il, Bu Fatimah? Eh, apa ya? Baik, yang Ke lain mungkin sudah teringat? Hmm. Kalau yang mu'il itu, kalau saya nggak salah, dia berasal dari fi'il madin yang lebih dari tiga, Pak Guru. Lebih Oke, dari tiga huruf. bagus. Kalau fa'il? Kalau fa'il terdiri dari habis tiga tiga. huruf. Eh, isi apa namanya fi'il fi'il madinnya. Iya, oke, bagus. Fa'il adalah pola isim fa'il untuk fi'il madin tiga huruf. Tiga. Mu'il adalah bentuk atau ya bentuk ya atau pola ya. Pola Untuk atau rumus bisa disebut dengan rumus, bisa disebut dengan patokan, kira-kira bisa disebut dengan mal tuh. Kalau saya ingat dulu ibu saya kan Ah, penjahit ya, penjahit itu mal. mal itu ya. Ya kalau mau potong baju ikutin itu. Nah ini jadi nggak belok-belok kemana-mana gitu. ya. Itu mal gitu ya, mal untuk isim fa'il yang madin sudah lebih dari tiga huruf. Huruf. Iya. Oke, jadi bagaimana dengan diskusi tadi sudah? Kalau musyaddid pun dia bisa kita bilang mu'il juga itu ya kalau itu. Iya, oke bagus. Nah, oke. Baik, Pak Guru. Isim fa'il berarti bentuk empat. Oke, baik. Yang lain silakan. Oke, baik. Ini nih momen-momen yang sangat membahagiakan ini setelah tadi kita akan lanjut berikutnya yaitu berbagi pemahaman. Bu Ida, Sarah, kok nggak ada ya. suaranya, Sarah? Bu Ida, Nggak coba ada suaranya. Kecil be- banget. beri kesempatan kepada teman-teman yang belum dapat bagian pada pertemuan kita sebelumnya. Ingat Bu Ida, siapa yang belum kita beri kesempatan? Pak Hamid nggak masuk dia. Ya, Pak Hamid. Terus siapa lagi Bu Aman. Ida? Pelan-pelan Bu suaranya. Irti, Bu Yayu, Iya, oke bagus. Satu lagi Bu Ida. Bu Yayu, Pak Hamid, Bu Yurlis. Iya, oke bagus ya. Bu Yurlis, halo Bu Yurlis. Bu Yurlis. Tadi katanya nggak ada suaranya dengar katanya. Hmm, Udah coba keluar Bu Yurlis. ya, coba Bu ini ya. Oke, Bu Yurlis. Ya, berarti yang ada ya. Tuh. Siapa? Apa Bu Yayu atau Pak Hamid yang duluan, Bu Ida? Pak Hamid. Iya, boleh. Silakan. Baik, Pak Guru. Wahada kitabum musaddid lisanan Arabiyan liyunzirul ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Em, ini adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zolim dan sebagai kabar gembira untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Iya, Gitu, oke, Pak Guru. bagus. Sekali lagi, Pak. Ya, bentar ya. Ini adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Iya, oke, bagus. Ya,
Oke, terima kasih Pak Hamid. Nah, nanti kita lanjutkan dengan diskusi, Baik. ya, diskusi gitu ya. Ya. Oke. Berikutnya, silakan Bu Yayu. Ya, Pak. Kul ya ayuhan nas innama ana lakum nadhirun mubin. Bu Ida, tolong Faladi hubungi Bu Yurlis coba. faladi faladi amanu wa amilu solihat lahum maghfiratun wa rizqun karim. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku sesungguhnya aku memberi peringatan yang nyata kepada kalian, Pak, kepada kalian. Eh, Orang-orang yang beriman yang mengerjakan sholat bagi baginya ampun baginya ampunan dan rizki yang karim apa ya karim rizki yang mulia ya Pak Iya, karim oke, bagus ya. ya. Ini Bu Yurlis, kita tunggu-tunggu belum belum ada nih ya. Siapa yang ingin me- mengambil posisi ya jatah Bu Yurlis terlebih dahulu ya supaya kita bisa. Yurlis ada seluruh. Halo Bu Yurlis. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu. Bisa lihat Bu ayat lahir Saba 28. Bisa. Oke. Silakan, silakan. Apa yang di apa yang kami turunkan kepada engkau ialah kecuali dalam bahasa Arab. Apa ya? Apa yang kami sampaikan kepadamu dalam bahasa Arab apa yang kami sampaikan kepadamu apa yang kami sampaikan kepadamu untuk seluruh manusia memberi kabar gembira dan peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sudah? Udah? Oke, baik. Nah, baik. Ibu-ibu sekalian, apa ada yang ingin bertanya kepada Pak Hamid, kemudian kepada Bu Yayu, atau kepada Bu Yurlis terkait dengan apa yang beliau-beliau sudah share kepada kita semua? Tidak ada Pak Guru. Tidak ada, Oke, Pak. tidak ada ya. Baik, kita lanjut berikutnya jika demikian. Pak Hamid ya, untuk Ya. pendalaman kita, Liun Ziro, tadi ada Liun Ziro ya, Liun Zero. Ziro, itu dalam pemahaman Bapak ada berapa kata itu? Ada dua Pak Guru. Iya, yang pertama, Li, yang kedua, Yun Zero. iya. Kata pertama jenisnya apa, Pak? Itu kata huruf, harf. Pak Hamid Jenis, sudah mendua ya. Dulu jenis harf. kenalnya Jenis harf, kemudian pernah juga kenal huruf, jadi harf aja Pak Guru, kata harf. huruf katanya. Ya, Harf, Bu harf. Fatimah ya. Oke, bagus. Harf. Yang kedua, jenisnya? Yang kedua jenisnya fiil mudhari. Iya, bagus ya. Jadi, Bapak langsung borong ya. Ya. Yang kedua adalah fiil, yaitu fiil mudhari. Domirnya apa di situ? Yun Zero berarti domirnya huwa Pak Guru. Mm.
Domirnya huwa. Huwa di sini dalam konteks ini ke mana rujukannya? Berarti ke kitab, Pak Guru. Ke kitab. Artinya bahwa kitab yang dimaksud di situ adalah Kitab Al-Quran. berarti Al-Quran apa? Al-Quran. Al-Quran memberi peringatan Ah, ah. kepada orang-orang yang zalim, berarti Iya, ya. dengan demikian Ibu Bapak sekalian, apakah Al-Quran itu untuk orang baik saja? Tidak. Tidak. Tidak, Ya. gitu. Cuman kan tidak selalu berasa ya, tidak selalu berasa Al-Quran itu untuk semua. Kadang-kadang kita juga tidak berasa bahwa apa yang ada di Al-Quran itu karena kita lemah dalam memahami makna, maksud tujuannya. Dia bilang apa sebenarnya gitu. Ya. Oke, bagus ya. Kemudian kata terakhir ya, kata terakhir di situ bukan kata terakhir cocoknya. Potongan ungkapan terakhir yang kita baca di Al-Ahqaf itu apa bunyinya? Wa busro lil muhsinin. Oke, bagus. Boleh ke potongan terakhirnya? Lil muhsinin. Iya, bagus. Berapa kata itu? Dua juga. Iya, bagus. Yang pertama jenisnya? Jenisnya harf. Iya. Yang kedua jenisnya apa? Berarti ini sini. Sini berarti ini kata sifat. Oke, kita ulang lagi. Yang kedua jenisnya apa? Sifat Iya, untuk bagus. empat. Oke, ibu-ibu, yang lain boleh kita berdiskusi. Seingat ibu-ibu sekalian, jenis kata dalam bahasa Arab ada berapa? Ada 3. Iya, ada 3. Yang pertama apa? Harf. Fiil, isim, harf. Oh, Iya, isi. fiil, isim, Harf. dan harf. Harf. Ya, Nah, gitu ya. ya, ya, ya. Untuk yang kedua, dari 3 kategori standar itu masuk ke dalam jenis yang mana, Pak Hamid? Isim berarti Pak Guru. Iya, isim Ya. yang mana? Nah, berarti ini masuk dalam mu'il tadi ya, isim fa'il. Nah, begitu jadinya. Itu isim fa'il ya. Itu tunggal apa jamak, Pak? Jamak ini Pak Guru. Jamak apalah kira-kira namanya? Jamak ini kalau ini muzakkar salim ini. Iya, oke bagus. Ya. Hai, terima kasih Pak Hamid ya. Kita lanjut berikutnya. Kita lanjut berikutnya dengan Bu Yayu. Iya, Pak. Masih bersama dengan kita Bu Yayu? Iya, Pak. Oke baik. Oke. Ungkapan pertama yang kita bisa baca dari Al-Hajj 4950 yang sedang kita telaah ini, apa ungkapannya? Ungkapannya Saya ubah ya. sesungguhnya. Kata pertama yang Ibu lihat di situ apa? Boleh, Pak. Boleh. Apa, Bu? Boleh. Iya, Katakan. oke, Pak. Iya, bagus lah. Saya jadi nggak usah nanya arti karena Ibu udah ngasih tahu ke saya. Saya jadi malu nanya. Resek katanya udah dikasih tahu pakai nanya lagi gitu ya. Itu jenisnya apa, Bu? Jenisnya fiil, Pak. Iya, bagus. Fiil apa itu, Bu? Fiil amr Iya, atau bentuk bagus. lima. Domirnya apa? Kak, kamu, engkau. Iya, bagus. Siapa engkaunya, Ibu? Kalau ini dari kalimat konteksnya berarti Nabi Muhammad, Pak, Iya, bagus. Dengan demikian berarti Nabi Muhammad yang diperintahkan untuk apa, Ibu? untuk mengatakan kepada Iya. orang Apa yang lain harus beliau katakan? bahwa sesungguhnya beliau hanya bahwa sesungguhnya beliau hanya ya bisa berpakai hanya bahwa sesungguhnya beliau adalah pemberi peringatan yang nyata bagi manusia. Iya, Malah hanya oke, memberi bagus ya. peringatan Bagus dan ya. Mm-mm. Oke, bagus ya. Itu bahwa beliau adalah mm-mm. Oke, ya. Lanjut berikutnya itu Falladzina amanu wa amilus solihati lahum magfiratun wa rizqun karim. Apa makna yang Ibu bisa pahami dari ungkapan tersebut? bahwa
hanya orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan, eh, mereka akan mendapat ampunan dan rezeki yang mulia, yang mulia. Iya, bagus. Ibu menggunakan ungkapan hanya ya, Bu ya. Iya, Hmm. kalau Dari mana fungsinya ada itu ada inspirasi untuk mengatakan hanya, Ibu? di sini kan di depannya ada faladi na'amanu. Jadi Oke, bagus. orang-orang yang Apa beriman. yang Ibu ingin ceritakan? Apa hubungan antara faladina dengan hanya tadi? Di sini khusus disebutkan orang-orang yang beriman, Pak. Jadi saya pakai hanya. Jadi hanyanya lahir dari mana, Ibu? Dari kata-kata pertama waladi na'amanu. Orang waladi bisa dikatakan apa ya? Dan apa makai? Dan orang yang beriman mengerjakan dari dari kata amanu tadi, Pak. Orang yang beriman tidak menyebut yang lain, bukan kepada manusia gitu, Pak. Oke, iya, baik. Jadi maksud Ibu ingin mengatakan bahwa hanya Ampunan dan hanya manusia yang beriman begitu ya? ya, Pak. Oke, bagus ya. Oke, bagus ya. Amanu ya, satu lagi ya. Amanu Ya, tadi ya. Apa tadi maknanya beriman ya, Bu ya? iya. Mm. Amanu itu jenis katanya apa, Ibu? Fiil, Pak. Mm-mm. Fil apa itu? Amanu fiil fiil madi ya, Pak ya. Bagus. Domirnya apa, Ibu? Hmm, hmm. Kalian, Pak. Apa, Bu? Kalian. Bagus ya. Dari mana dia terpahami bahwa itu kalian? Wow, wow itu, Pak. Wow di belakang. Iya, Sama am. wow di belakang. Wow di belakang penanda kalian. Bisa bahasa Arabnya supaya lebih dekat kepada pemahaman, Bu. Wow di belakang mengindikasikan domir apa, Ibu? Eh, kalian ya, Pak. Ya, Ibu. Kalian. Kalian, Pak. Ya, tadi itu yang saya sampaikan. Apakah bisa diganti dengan bahasa Arab supaya lebih dekat, Ibu? Oh, sebentar. Oh, mereka. Antum ya, Pak. Antum, Pak. Iya, antum ya. Oke, bagus. Nah, bagus ya. Antum ya. Kalau kita mengatakan ya, kalau kita mengatakan eh, aman tuh apa maknanya kalau kita mengatakan aman tuh? Aman. Apa ya? Aku aku beriman, Pak. Iya, dari mana diduga akunya? Nah, belakang tuh. Ada tuh ya. Oke, bagus. Hmm, Kalau kita geser sedikit, amantum. aman. Kalian beriman? Oke, bagus. Oh, Dari mana kalian dikenali beriman. kaliannya? Aman. Dari datungnya, Pak, Iya, belakang. oke, bagus. Coba Ibu amati sekarang. Amantum kalian. Antum, karena ada tumnya. Amanu juga Ibu pahami kalian antum. Apakah Hmm, untuk antum dalam bahasa Arab ada dua penandanya yang Ibu ingat? enggak, Pak, enggak. Ini amanu Nah, berarti. kalau begitu perlu kita carikan jalan tengah ini. Kalau tidak dua tandanya, mana yang lebih pas kita pahami antum? Apakah yang ada tumnya ataukah yang ada wawu alifnya? Yang ada tumnya. Oke, Aman. bagus. Berarti Ibu perlu ini nih, perlu mengalah ini.
untuk tidak mengatakan amanu itu untuk antum. Sebab kalau ibu tetap mengklaim itu, nanti akan bentrok dengan amantum gitu. Iya, Pak. Apa kira-kira Ibu? Kalau masih bisa diusahakan, ya kami tunggu ya Bu. Kalau masih bisa diusahakan, kami tunggu. Tapi kalau memang tidak bisa diusahakan, nanti kami kembali lagi ya Bu. Kalau udah ada, Iya, Pak. oke bagus. Gimana? Bisa diusahakan sekarang atau nanti kami kembali? Mungkin mau minjem Amanu sama tetangga berarti dulu mungkin. Mau dicari-cari dulu mungkin ada di balik baju, mungkin ada yang nyelip gitu tuh. kamu sekali Pak. Amanu berarti orang-orang yang beriman ya, Pak. Mereka. Kalau bukan tadi. Gimana jadinya Bu? Jadi amanu gimana? Domirnya Orang-orang apa? yang orang-orang yang beriman. Berarti domirnya? Mereka. Berarti domirnya? Bingung kayaknya, Pak. Iya baik. Terima kasih ya Bu. Ini karena dalam struktur berpikir Ibu mungkin belum membedakan bahwa domir itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kata ganti, itu yang Ibu masih campur adukkan gitu ya. Ini gejala ketika Ibu dulu mungkin pernah belajar bahwa Ibu mengatakan isim adalah kata benda, gitu. Jadi kadang-kadang ini yang ditanya ini bahasa Arab apa bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang sering bercampur itu tadi saya lihat. Yang ditanya domirnya, Ibu nyebut kata gantinya. Nanti mungkin kalau ditanya kata gantinya, Ibu nyebut domirnya gitu. Iya, Pak. Oke, baik. Oke, kita lanjut berikutnya. Terima kasih Bu Yayu ya. Baik, Pak. Oke, Ibu-ibu, Bapak semua, alhamdulillah kita sudah mendalami dua kutipan ayat. Yang berikutnya tentu kita akan ajak ibu-ibu, bapak sekalian, tapi dengan yang akan peserta utama kita adalah dengan Bu Yurlis. Bu Yurlis bisa kita lanjut? Oke, bagus ya. Bu Yurlis kita lanjut ya. Iya, Pak. Ya. Silakan Ibu, kami ingin dengar kembali ya apa yang Ibu sudah bisa tangkap, bisa pahami dari apa yang tertera pada ayat ketiga kutipan kita yaitu surah Saba ayat 28. Silakan. Apa yang kami utus atau sampaikan pada engkau, melainkan untuk semua manusia, pemberi kabar gembira dan peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sudah ya? Sudah. Oke, bagus. Ibu mengatakan apa ya? Mula-mula ya. Apa yang? Apa yang? Dari mana Ibu itu terpahami makna apa yang? Kan kalau itu artinya bisa tidak, bisa apa yang, bisa apa, kan banyak artinya, Pak. Iya, bagus ya. Gitu. Karena banyak artinya gitu. Di antara di antara yang banyak tersebut, pilihan Ibu jatuh kepada arti apa Ibu? Apa yang? Bagus. Tuh. Apakah kata ma juga bisa berarti tidak, Ibu? Bisa. Bisa ya. Ibu bisa cerita kepada kita apa cirinya ma yang bermakna tidak? Apa ya, lupa deh. Disampaikan aja Ibu. Kita tidak harus ditutup-tutupi ya kalau Ibu lupa. Yang Nah, kalau di depannya
Ada min. Oke, bagus. Kalau di depannya ada min. Kalau yang Ibu sebut depan itu sebelah kanan apa sebelah kiri, Ibu? Sebelah kiri. Ah, itu berarti kalau dalam bahasa Arab itu namanya di belakang ya, Oh, bukan di di depan. belakang. Ya, jadi yang Ibu ingat bahwa ma manakala diikuti oleh min, dia bisa bermakna tidak ya, Bu? Iya. Oke. Selain min, apakah tidak ada tidak ada penanda lain lagi untuk ma yang bermakna tidak selain min tadi? Yang Ibu ingat saja, jadi tidak tidak memaksakan diri ya, Bu. Eh, lupa deh tuh. Ilah Lalu kali ya. gimana, Ibu? Ilah. Ila, oke bagus. Boleh Ibu cermati kembali kalau begitu Ibu? Apakah di dalam ayat yang tadi Ibu baca itu tidak ada min dan tidak ada ilahnya Ibu setelah ma? Ada. Ada. Ketika Ibu melihat ada ilah di situ, berarti apakah Ibu tetap pada pilihan pertama bahwa ma di sini cocok bermakna apa yang? Oh, cocok bermakna tidak. Oke, bagus. Itu ya. Silakan, kalau begitu apa jadi maknanya, Bu? Tidaklah kami utus engkau melainkan untuk semua manusia, Iya, memberi kabar gembira dan peringatan. Akan iya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. iya. Oke, bagus. Ibu boleh cerita ke kita-kita subjek kalimat tersebut apa, Bu, subjeknya? Subjeknya. Ini. Nah, Oke. ya. Kalau ada Nahnu. na, itu kalau ada na dalam bahasa Indonesia, dia sepadan dengan arti apa, Bu? Kami. Iya, kalau begitu, maka ungkapan tersebut bisa bermakna apa, Ibu? Setelah Ibu memahami bahwa kami ini setara dengan subjek. Tidaklah kami mengutus engkau. Oke, bagus ya. Sekali lagi, Ibu, boleh disebut subjeknya apa, Ibu? Kami tidak. Nahnu, kami. Iya. Subjek itu biasanya ditaruh di mana, Ibu? Kalau bahasa Indonesia di paling duluan apa namanya? Paling Permulaan. duluan. Oke ya. Yang Ibu akan ucapkan berikut ini bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Iya, luar biasa ya. Ibu Bahasa Indonesia. sudah bisa mengungkapkan pemahaman sendiri dengan bahasa Arab. Luar biasa ini. Ibu melampaui dari batas-batas yang mampu kami bayangkan. Kalau Pak Hamid tadi pemahamannya pakai bahasa Indonesia. Bu Yayu pemahamannya disampaikan pakai bahasa Indonesia. Salah, Kalau Bu salah, Pak. Yayu Pakai pemahamannya bahasa pakai bahasa Indonesia. Arab ya, Bu. Oke, bahasa Indonesia. Oke, gitu. Kalau gitu, kalau Ibu mau pakai bahasa Indonesia, berarti subjeknya akan Ibu taruh di mana? Kami. Ibunya, subjeknya akan ditaruh di mana? Ditaruh di kami. Oh, ya sudah, silakan disimpan kalau begitu. Ibu-ibu, Bapak yang lain yang sudah sampai pada pemahaman dari arah diskusi kita, boleh ini ambil bagian yang Bu Yuris simpan untuk dirinya dan keluarganya. Ini tidak ada. Kami tidak mau. Saya coba Pak Guru. Ya, silakan Bu Fatimah. Kami tidak. Kami tidak mengutus engkau, Kecuali melainkan kepada seluruh manusia, Mm-mm. memberi kabar gembira dan peringatan. Iya, oke bagus. Bu Yurlis, sudah terasa beda antara yang Ibu ungkapkan bahasa Indonesia dengan Bu Fatimah?
Sudah. Iya, begitu ya. Jadi kalau Iya. bahasa Indonesia ketika kita memahami kami sebagai subjek, kan gitu ya. Di mana naruhnya? Bukan naruh, subjeknya bukan naruh di kami, tapi subjeknya ditaruh di depan. Begitu ya, Bu ya? Iya. Nah, gitu ya. Baik, ini Bashiron bunyi akhirnya apa, Bu? Basyiran. Basyiran bunyinya fathah. Iya, bagus ya. Bunyinya fathah ya. Baik. Ada yang Ibu ingat kalau ada kata yang bunyi atau yang baris terakhirnya fathah, saya ikut Ibu ya. Baris terakhirnya fathah mengindikasikan kata tersebut sebagai apa, Ibu? Lupa deh. Iya, baik. Ibu-ibu yang Lupa. lain, terutama Bu Fatimah, Terangan nih Pak Guru ya. apa? Terangan. Terangan kalau Iya, katakan. bagus ya. Apakah tadi Ibu sudah memunculkan pemahaman Ibu bahwa itu adalah gitu, bahwa itu adalah keterangan? Belum ya Pak Guru. Belum, oke, coba kalau belum ya, masih ada kesempatan nih. Sebelum janur kuning, loh kok janur kuning? Berarti gini kali coba Pak Guru ya. Kami tidak mengutus engkau untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Iya. Tunggu. Kami tidak mengutus engkau untuk memberikan. Iya, kami tidak mengutus engkau untuk memberikan kabar gembira dan peringatan, melainkan untuk semua manusia gitu. Iya, oke, Nggak bisa ya, bagus. bagus. Nggak bisa, nggak. Bagus. Malah Nggak, jelimet. nggak. Iya, Nggak. bagus. Ini kreativitasnya semakin ya Oh, Makin semakin ngaco. meningkat, semakin meningkat Jelimet. itu. Ibu-ibu yang lain kalau ada Ngaco. pemahaman yang bisa diungkapkan dengan cara yang berbeda, boleh. Mungkin kami ditambah sebagai Pak Guru. Sebagai Bagaimana Pak Hamid? Jadi kami tidak mengutus engkau melainkan kepada untuk semua manusia kecuali iya maksudnya untuk gitu. kecuali sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Iya, oke, bagus ya. Ini kami kira-kira untuk semua manusia ini ya. Ya, nggak Itu enak. kira-kira dalam bahasa Indonesia itu mengindikasikan sebagai apa dia? Pada manusia kau objek. Berarti maksudnya mengindikasikan Iya, kalau dalam bahasa Indonesia ada kata untuk gitu ya. Untuk gitu. Kira-kira dalam bahasa Indonesia itu biasanya kata yang diawali dengan untuk itu menjelaskan. Objek kali bukan. Bukan. Kami tidak mengutus Pilihannya sederhana aja. Subjek, predikat, objek kali objek, Guru. atau keterangan. Gitu aja. Kan kita masih culun nih, masih pemula ini. berarti keterangan ya. Oke, kalau begitu kira-kira naruhnya di mana tuh kalau keterangan? Di tengah-tengah apa di akhir? Di akhir harusnya. Oke, coba. Itu tadi maksudnya. Kami tidak mengutus Tidak engkau mengutus engkau kecuali sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan untuk seluruh manusia. Gimana rasanya kalau begitu? Ya, itu. Lebih enak ini. Ya, Ada itu ya, berasa cocok ya dengan ini ya, rasa bahasa Indonesia kita ya. Iya, 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 cocok iya, iya. ditaruh di belakang Pak Guru. Iya, begitu. Sebagai Gimana pemberi. komentarnya? Ini kalau nanya teman-teman, ini anak-anak eksak gimana kalau ngomongin begitu? Nyambung nggak begitu? Gimana Bu Muti? Menurut eksak. Nyambung, Pak. Nyambung aja. Nyambung ya. Alhamdulillah gitu. Ini, anak sosial, anak humaniora dan anak eksak kan memang harus sering dialog gitu. Kalau enggak malah terasa aneh. Gitu. Ya. Oke, baik. Itu ya Bu Yurlis ya. iya Pak Guru. Sebagai pamungkasnya boleh diulang lagi Bu Yurlis, tapi dengan mempertimbangkan beberapa hal yang tadi sudah kita diskusikan. Kami
tidak mengutus engkau kepada lupa lagi deh. Oke, bagus. Cukup. Kalau ini nih persoalannya udah ini daya tahan kalau begini. Daya tahan. Nanti kalau digoyang lagi makin rontok nanti. Terima kasih Bu Yurlis. Bu Fatimah silakan diambil alih untuk menjadi pengunci dari diskusi yang tadi sudah kita ambil. Saya juga lupa nih Pak Guru. Ya sudah. Kalau begitu Pak Hamid dipersilakan. Amit aja lah. Kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai pemberi peringatan, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan untuk semua manusia, Iya. untuk semua orang. Iya. Terus? Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya. Itu kebanyakan itu maksudnya apa itu? Berarti sebagian besar dari manusia. Aksaro itu berarti kan lebih banyak ya. Iya, begitu ya. Kan Jadi tetapi sebenarnya lebih kalau kita dapat ilmu dari sini kita akan makan akan tetapi lebih banyak manusia yang tidak tidak mengetahui. cuman kita nggak enak aja rasa kita. Kenapa? Sudah Kebanyakan. kadung kita dapat kebanyakan gitu. Iya, iya betul. Iya, karena kita Ilmunya sih rasanya. lebih banyak ya. Walaupun memang sama ya dalam bahasa Indonesia lebih banyak dan saya tidak tahu apakah kebanyakan itu sudah jadi bahasa baku ya, kebanyakan ya gitu. Pak izin, kalau lebih bukannya ada minnya ya Pak? Ini nggak ada minnya Pak. Mungkin paling Oh, banyak berarti gitu ya. Kebanyakan, tetapi paling banyak gitu ya. nah iya berarti mananya paling banyak kalau begitu. Paling banyak manusia Iya. tidak mengetahui. Apakah kalau kita mengatakan kebanyakan itu sudah sudah Good. mewakili makna paling banyak itu? Udah, Udah kayaknya deh. Oh, udah Sudah, ya. Oke lah, aman lah kalau begitu ya. Aman. Artinya ini kan ada pemahaman yang kita miliki dan ada cara kita mengungkapkan pemahaman tersebut. Oke, alhamdulillah ibu-ibu. Ini kalau lihat ini kita bisa lanjut ya ke latihan yang gym ya ibu-ibu sekalian. Baik, Pak Guru. Kalau ibu-ibu siap melanjutkan, kita lanjutkan. Namun kalau ada yang ingin mendiskusikan suatu hal, perihal tertentu terkait dengan kandungan latihan ba ini, kita lakukan itu lebih dahulu ibu-ibu sekalian. Kami Oke, sudah siap melanjutkan ke latihan berikutnya ibu-ibu sekalian? Iya. siap, Pak Guru. Oke, baik. Alhamdulillah. Ya, kita baca lagi, Ibu-ibu. Bapak sekalian, kita baca lagi ayat-ayat yang akan kita bahas pada bagian gym ini ya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis-sudur. Iya, ada satu ayat di latihan gym ibu-ibu sekalian. Ya, ini dengan ada informasi tambahan bahwa afalam yasiru ini maknanya tidakkah mereka berjalan? Tidakkah mereka berjalan? Kemudian berikutnya la ta'mal absar dimaknai penglihatan tidak buta. Penglihatan tidak buta. Silakan ibu-ibu, Bapak sekalian kalau ada bagian yang kita bisa diskusikan, ayo kita diskusikan terkait dengan Al-Hajj 46.
Oke, bagus. Nah, berarti sekarang tadi karena Pak Hamid yang mengambil bagian, nah Iya. kita beri kesempatan Pak Hamid untuk menyerahkan kehormatan piala bergilir nih ceritanya. Ya, Piala bergilir kepada penerima berikutnya. Mohon Iya. diterima dengan ridho karena ini bukan bansos soalnya. Kalau kalau boleh saya kembalikan lagi pialanya. Tadi saya dapat piala dari Bu Ida. Sekarang saya kembalikan lagi piala bergilirnya kepada Bu Ida, Pak. Ya, Oke. silahkan. Enggak, Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangnya Pak Guru 4 baris. Bu Ida nggak suka yang panjang. Saya potong. Potong, Saya Pak Guru, potong. potong. Sampai koma. Tuh, saya ini sampai fa'innaha ini selanjutnya nanti orang yang akan Bu Ida pilih ya. Nah, jadi Bu Ida setengah. Seneng nih Pak Ikhlas kalau begitu Bu Ida mau berbagi dengan yang lain. Nah, oke. Afalam yasiru fil ard. Tidaklah mereka berjalan di muka bumi. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Lalu maka menjadikan hati mereka berpikir dengannya, menerima dengannya, atau telinga atau mereka mendengarkan dengan telinga. Gimana Pak Guru? Oke. Ya, saya tetap pada kebiasaan gimana baiknya aja. Pulau Hilun. Ya, terima kasih Bu Ida. Nanti setelah ini kita dalami bersama ya. Untuk sisanya diberikan kepada siapa? Siapa yang tunjuk Pak? Pak Hamid. Bukan, Bu Ida kan tadi. Ini jatah Bu Oh, Ida itu. Upul, tapi Bu Fatimah. Ida karena suka berderma dibagi kepada yang lain. Fatimah aja. Iya, silakan Fatimah aja. Ya, bagi-baginya ya. Akur Nah, soalnya kalau Bu Ida dengan Bu Fatimah berbagi akur gitu. fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya penglihatan tidak buta dan akan tetapi tetapi hati yang buta di dalam dada. Apa gitu Pak Guru ya? Hati yang buta di dalam dada. Maksudnya apa tuh? Hati yang buta. Tuh. Ini Hati Bu yang buta. Fatimah. Nah, kalau sudah sampai di sini, Iya. satu rahasia sukses yang Ibu perlu miliki kalau udah sampai di sini kemampuannya. Apa? Kepercayaan diri. Nah, kalau Bu Fatimah sudah bisa meningkatkan kepercayaan diri, jadi ustazah itu Bu Fatimah di kampung itu. Waduh, Oh, ini orang udah ketemu ayat. Bu Ida juga begitu tuh. Ketemu ayat nggak pakai Quran terjemah, tahu artinya. Selebihnya mau ngomong ke timur, ke barat, ke utara, selatan mah orang juga percaya aja gitu. Orang percaya aja. Sampai katanya Al-Qari'ah, tahu Al-Qari'ah. Al-Qari'ah kan artinya orang wanita yang membaca Al-Quran. Ini dalam itu saya nggak ngerti katanya. Kok di dalam Al-Quran surah ada namanya surah Al-Qari'ah diartikan hari kiamat gitu. Ya kan jamaahnya, terkagum-kagum aja tuh jamaahnya. Gitu. Keren ya Ustaz saya. Gitu. Ya, baik mari kita dalami apa yang tadi sudah Terima kasih. dicapai oleh Bu Ida dan Bu Fatimah. Mohon diulang Bu Ida supaya kita bisa lebih fokus lagi pada pemahaman yang Ibu hasilkan. Tidakkah mereka berjalan di bumi? Lalu hati mereka menjadi menerimanya.
atau telinga mereka atau mereka mendengarkan dengan telinga. Bagus. Ya. Tuh, kata Jo kalau Pak Guru bilang bagus, jadi namanya orang berusaha itu bagus itu. Mau usaha itu. Yang bermakna menerima yang mana, Bu Ida? Kiluna, Apa? itu berpikir, ya kiluna. Itu bermakna menerima. Berpikir. Ada tuh di kamus menerima, terus apa lagi tuh? Memahami. Hebat. Memahami. Terus? Kilun. Apa ya Pak Guru, memahami kali ya? Hmm. Kan yang sesuai dengan hati. Hati ini memahami ya. Iya. Menerima. Iya, hati bisa menerima. Ya, kiluna. Iya, baik. Ini kalau dihubungkan, coba kalau dihubungkan antara berjalan di mana? Di bumi. Berjalan di bumi, kemudian hati memahami, kira-kira hubungannya apa? Berjalan di bumi, hati. Hati memahami, kata Ibu tadi. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya jadinya Pak Guru. Kenapa, Bu? Nggak ada hubungannya Nggak ada jadinya. hubungannya. Oke, baik. Ibu, bapak yang lain, apakah sepaham dengan Bu Ida bahwa tidak ada hubungan antara, ini kalau fatwa ini keluar, besok nggak boleh lagi ada rihlah ilmiah lah istilahnya, tadabur alam lah istilahnya, karya wisata lah akhirnya. Kenapa? Karena nggak ada hubungannya. Kalau menurut ibu-ibu, bapak yang lain, kira-kira apa hubungan antara berjalan di bumi dengan hati memahami? Oh, Memikirkan kali ya. berarti pengalaman ya Pak Guru ya. Artinya dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi ya, misalnya gitu ya. Berarti ada kaitannya mungkin ke situ kalau menurut Iya, saya. apa hubungannya itu? Kita sebut dengan apa? Jadi Berpikir eh, kali. jadi kalau misalnya saya katakan ada orang yang jalan di muka bumi, dia udah pengalamannya banyak, tentunya mereka belajar dari pengalaman-pengalaman mereka itu dan mereka melihat tanda-tanda eh, kebesaran Allah, maka mereka dapat eh, mengerti ataupun bisa apa istilahnya ya, bisa Ya, memahami kenapa ini baik. semua Nah, diciptakan gitu lah. coba misalnya kita pakai ungkapan begini. Memahami adalah titik-titik dari berjalan di bumi. Memahami adalah hasil. Nah, bagus. Oke, apalagi yang lain? eh, Memahami adalah ini titik-titik adalah berjalan di bumi. Mengamati. Nah, sebagai memahami akibat. adalah mengamati jalan-jalan di bumi. Sebab kali Pak Guru, akibat atau sebab akibat? Ya, sebab Ya, akibat gitu ya. Sebab Ada akibat. ya. sebab akibat. Kalau Ibu mengatakan akibat, itu kira-kira konotasinya positif, negatif, apa netral, Bu? Bisa netral Pak Guru, bisa Oh, positif, netral bisa ya. negatif. Kalau Pak. positif, kira kita bilang apa? Kalau akibat yang positif, kita bilang apa? Akibat positif. Positif. Akibat yang positif, kita biasanya bilang apa? Memikirkan. Manfaat. Manfaat, Ya, beruntung. bagus, manfaat. Nih, Ya. coba kita bilang begini ya, bilang pernah nggak kira-kira atau bisa nggak kita nalar bahasa kita menerima? Wah, ini manfaat pergaulan bebas ini. Anak-anak jadi tak terkendali. Bisa nggak Oh, kita bilang begitu? enggak Kita bisa. akan bilang apa? Akibat. Akibat. Ya, akibat negatif. Tuh, Ya, ya. tuh. Anak-anak rajin-rajinlah belajar sehingga di masa tua nanti kalian akan merasakan akibatnya. Manfaatnya. Itu manfaat Pak. Nah, gitu. Iya. Tuh, ya. Tuh. Nah, kira-kira kalau begitu gimana? Kalau kita ungkapkan sekarang.
Rajin-rajinlah belajar, titik-titik, pintar. Agar. Supaya. Supaya. Boleh. Agar supaya. Hmm. Gitu. Nah, coba sekarang kita munculkan itu. Tuh. Ah, Tuh. Jadinya apa? Supaya Supaya Hati hati memahaminya kalian gitu. bisa memahami. Supaya ada hatinya. lahum di sini, ada lahum. Oh, dengan itu Ada ya. lahum. Lahum ada berapa kata? Dua. dua. Iya, yang pertama Lah. apa Yang saja kedua, maknanya? untuk kepunyaan, Di Hmm, punyaan. iya. Kira-kira apa di sini cocoknya di sini? untuk bagi, Oke. Menjadi. Nah, coba sekarang diawali dengan subjeknya misalnya. Kita mulai dengan mereka gitu. Bagi mereka. Atau subjeknya apa di sini? Kalau bilang hati gitu, kita bilang apa? Sehingga gitu ya. Sehingga Hati mereka, hati siapa? hati mereka Iya, sehingga Sehingga hati mereka. memahaminya gitu kalau itu. Nah, sehingga hati mereka bisa memahami Oh, bisa gitu. memahami. bisa memahami, Bisa Ya. mengerti gitu. bisa mengerti. Ya. Bisa berpikir Hmm. atau bisa diungkapkan lagi sehingga mereka bisa berpikir dengan hati. mereka bisa mereka bisa Tidakkah gitu? Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga gitu? Sehingga Bisa memahaminya. memahami, hati bisa Bisa memahami, memahaminya. Sehingga mereka bisa memahami dengan hati. hati Hmm. gitu. Dan Nggak dimunculkan pihak. kan itu pihak hak kemana haknya? Ya, jadi. Dengan ini yang berjalan di bumi ini. Oke, bagus. Biha itu berapa kata, Bu Ida? Dua. Yang pertama, Di. yang kedua, hak. Ha. ha itu namanya kata apa dalam bahasa Arab? Domir. Iya, itu domir ha itu merujuk kemana? Ini berjalan gimana Oke, sih? Oh, bagus. Iya. Heeh. Kepada mereka. Ibu-ibu yang lain, ha itu domir yang merujuk ke kata yang mana? Ardi kali Pak Guru. Oke, Dulu, boleh. Bu. Yang lain, ha itu adalah hati, domir yang merujuk kemana? hati, Hati, oke bagus. Jadi ada 3 pilihan. Pertama adalah berjalan, yang kedua adalah bumi, yang ketiga adalah hati. Mana yang paling dekat? Kulub, Kulub. hati. Ya, paling dekat adalah kulub. Kalau mau kembali, lebih baik ke yang dekat. Paling dekat. Kenapa yang dekat? Udah malam, takut nanti kalau kejauhan nggak nyampe. Hmm. Nah, coba secara kebahasan apa cocok? Kulub itu diganti dengan ha. Cocok Pak Guru. Apa ilmunya? Mu'annas itu muzakkar. Itu apa namanya jamak taksir kulub. Iya, oke bagus gitu. Kan itu tadi berarti mereka berpikir dengan hati kan jadinya Iya. karena Ya. biha itu bikulub. Oke. Mm-mm. Mereka berpikir dengan hatinya. Terus dan mereka Dengar mendengar telinga. dengan telinga dengan telinga, gitu. dengan telinga, dan mereka mendengar dengan telinga. Tuh, jadi ini kan artinya isyarat bahwa ada orang yang mendengarnya nggak pakai telinga. Pakai apa dia mendengarnya? Pakai pakai hati, ngedengarnya pakai hati. Gimana ceritanya orang mendengar pakai hati? Itu loh SMS. Tuh. Apa SMS? Apa? Senang eh, ketika orang senang susah gitu. Senang ketika orang Senang melihat. Oh, eh, senang melihat orang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang kan gitu. senang. Tuh. Hmm. Ada kabar gembira gitu, ada kabar gembira orang
itu tetangga beli mobil baru, mobil baru, ajakin dong yang punya mobil baru, ajakin jalan-jalan. Oh, mobil, dia akan hatinya yang terasa terinjak-injak gitu. Iya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan itu? Tidak ada Pak Guru. Oke, jadi ini dengan demikian kita bisa rasakan ya bahwa manfaat berjalan di muka bumi adalah untuk meningkatkan kepekaan hati dan telinga kita. Ibaratnya kan kalau semakin luas bumi ini kita jajaki, semakin banyak orang yang kita temui, maka kita bisa lebih bijaksana, kita bisa lebih 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 teliti di dalam memahami. Kenapa? Karena banyak pengetahuan yang kita miliki. Biasanya yang terburu-buru dalam membuat kesimpulan itu karena informasi yang dimiliki itu terbatas, ya, informasinya terbatas. Oke, kita lanjutkan berikutnya, Bu Fatimah, dipersilahkan. Ya, tadi Pak Guru. Maka sesungguhnya penglihatan peringatan tidak buta dan akan tetapi hati 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 yang buta yang di dalam dada gitu gimana? Hati yang buta yang di dalam dada gitu Pak Guru. Berarti kalau yang di luar dada nggak Luar buta. dada iya dong. Ada hati lagi dong berarti ya. Hati yang buta gitu aja Pak Guru. Yang hati yang buta yang berada di dalam dada gitu kali Pak Guru. Iya. Hati yang di dalam dada. Gitu. Iya, hati yang di dalam dada. Mm-mm. Apa tadi jadinya? Maka sesungguhnya, Ya, bagus. Bu oh ada Fatimah, maka ya. ada maka Lalu itu kali. Ibu. Iya, Nggak iya, iya, iya. penasaran Jangan. itu dari mana? Kemudian kali Pak Guru deh. Hah? Gantilah. Kalau nggak ada jikanya. Eh, Iya. Kemudian, Oke. sesungguhnya penglihatan tidak buta, akan tetapi hati hati yang di dalam dada yang buta gitu kali Pak Guru. Iya, oke. Hmm. Ya, bagus ya. Berarti penglihatan tidak buta, tetapi hati di dada yang buta. Kok berasa enak ya kalau tambah lah gitu ya? Tuhnya di Ini itu penglihatan tidak buta, tetapi hatilah yang buta. oh Gitu. iya, iya, hatilah yang buta. Hati yang di dalam Di dalam dadalah dada yang lah buta. yang buta gitu Pak. Hatilah yang di dalam dada. Hatilah Hati yang di dalam dada lah yang buta gitu. Iya, Ya. bagus. di Dan dalam. ada yang enak juga gitu. Eh, seperti lagunya Bang Aji. Bukan itu. Ya, apa itunya? Ya, em, bukan penglihatan yang buta. Mm-mm. Nih. Tapi ini udah dapat begitu ya, udah dapat Iya. begitu. Bukan Lahnya dari penglihatan. mana? Ini lahir karena ada ini ya, ada dua menyandingkan dua hal yang bertolak belakang. Itu. Sama dengan mengatakan kalau ada orang yang dituduh gitu, dituduh apa? Dituduh copet. Tuh. Bukan saya, tapi dia. Itu kan standar kalau begitu tuh kalimatnya. Iyalah Tapi itu. kok dalam kondisi seperti itu ingin menegaskan bahwa supaya orang segera mengalihkan tuduhannya kepada orang yang sebenarnya dengan bahasa kita gunakan apa? Pakailah gitu. Karena ada dua hal yang kontras. Itu. Nah, Iyalah. penglihatan. Kalau begitu berarti ini penglihatan ya. Penglihatan dia pakai kata abesor ya, penglihatan. Tuh, itu. Penglihatan tidak buta, tetapi hati di dalam dadalah yang buta. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ini duet apik ya. Duet
apik antara Bu Ida dan Bu Fatimah. Oke, ini Ibu-ibu, Bapak sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa itu yang kita bahas sebagai pendalaman dan penguatan pada kesempatan kali ini. Kalau tidak, maka eh, kita bisa mengakhiri kajian kita pada kesempatan kali ini sampai di sini. Ya. Insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang, ibu-ibu, apa sekalian, kita akan membahas yang dal. Kenapa tidak kita lanjutkan dengan dal? Khawatir nanti ini sebarat air itu melimpah, ya, melimpah. Atau kalau boleh nih, kalau masih siap ya, masih siap, ini sedikit nih, ibu-ibu. Nah, ini yang dal. Tuh, hanya 3 pendek-pendek tuh. Bagus nih kita lanjutkan. Sehingga pada pertemuan kita yang akan datang, kita langsung lanjut ke ini. Besok libur kan, ibu-ibu sekalian, Bapak? Iya, Pak Ya, Guru sehingga ngobrol. bisa kita Ya. lanjutkan lagi nih bincang-bincangnya. Apalagi kan ada yang belum dapat bagian nih. Ya, betul. Bukan Pak Tuh. Guru. Oke, itu. Nah, Umute. ya, kita lanjutkan ya. Ya. Ya, Ya, Pak Guru. untuk ini ibu-ibu sekalian langsung saja dibaca oleh yang bersangkutan. Ya, langsung saja dibaca oleh yang bersangkutan. Nih Bu Muti ini bisa nih sebenarnya. Ya, tiga-tiganya. Iya Bu Tuh, Muti. langsung borong Bu Bu, Mute. Eh, Satu aja orang Bu lah. Mute. Nah, tapi nanti kalau Bu Muti perlu bantuan dari teman-teman kan, nah ini ada tim sukses yang siap membackup itu. Siap. Silakan Ibu. Eh, ingatlah, sebentar. Ingatlah, eh, ingatlah kepadaku. Ingatlah kepadaku, sebentar. Pak Fazkuruni, maka ingatlah kepadaku. Azkurukum, aku ingat kepadamu. Wasku, waskuru, waskuru, dan kalian bersyukurlah. Liwala takfurun. Dan janganlah engkau ingkar. Dan janganlah kalian ingkar. Iya, oke bagus. Ibu-ibu, Bapak yang lain ada pemahaman pribadi yang ingin disampaikan? Kalian ini duluan ya Pak Guru ya. Silakan, Kepada gimana? kalian ingatlah kepadaku, Mm-mm. maka aku akan ingat kepada kalian. Iya, oke bagus. Ya, ada Bagus. kaitan sebab Mm-mm. akibat di situ. Iya, bagus. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamid. Yang berikutnya Bu Muti, silakan. Al-Anfal 45. Waskuru, dan ingatlah Allah yang banyak. Ih, masa begitu Bu? Allah kok yang banyak? Punya banyak kan Ibu. Allah yang esa dong. Mohon maaf. Dan kalian sebentar. Waskuru, tapi tadi, dan kalian ingatlah Allah dan kalian banyak-banyaklah mengingat Allah. Oh, keren begitu. Daripada Allah yang banyak, lebih baik banyak-banyak mengingat ya. La'alakum tuflihun. Apa ini? Maka engkau akan beruntung. Iya, Maka kalian akan beruntung. Ya Pak, maka kalian akan iya, beruntung. iya. Ya, oke, baik. Ibu, Bapak yang lain, selain yang Bu Mute sampaikan, ada? Mungkin agar kalian beruntung gitu kali Iya, Pak Guru. oke, bagus. Yang lain? Boleh itu Pak Guru sebutlah Allah sebanyak-banyaknya. Iya, iya boleh, boleh, boleh. Boleh. Kalau begitu mah tidak melimburkan itu ya. Oke. Terus yang tadi lalakum tuflihun kalau versi Bu Ida apa? Agar kalian beruntung. Iya, oke bagus ya. Yang belum ada saya itu sehingga. Ah, Sehingga kalian beruntung. iya. Hingga Oke, baik. Yang terakhir, nah lancar nih Bu Mute. Ada. Aduh, yang terakhir apa nih?
pada tanah yang tandus. Anzalna bihi pada tanah bihi. Aduh, yang lain aja Pak, yang ini Pak agak Oke, mudah nih. siapa yang lainnya? Pak Hamid Pak. Silakan, Pak Amin. Aduh, dari awal sampai akhir. Penuh. Ya, ya. Baik. Anzalna Fa'anzalna bihil ma'a fa'akhrajna bihi min kullis tamarat. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun. Em, kami menurunkan air pada tanah yang tandus. Oke. Lalu kami keluarkan buah-buahan eh mingkulis samarot. Saya artikan sih buah-buahan aja Pak Guru ya. Iya. Kadzalika nukhrijul mauta. Begitulah. Begitulah kami menghidupkan, kami mengeluarkan yang mati. Mungkin sebetulnya eh, maksudnya ini menghidupkan yang mati eh, agar kalian berpikir. Iya. Oke, Kan? bagus ya. Bagus. Oke. Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Nggak ada Pak Guru. Ini tadi itu bisa mingkul lithamarot, kita bisa memahaminya, mengungkapkan pemahaman itu berbagai jenis buah-buahan. Oh, berbagai jenis buah-buahan. berbagai Jadi nggak hanya sekedar buah-buahan gitu ya. jenis Iya. buah-buahan. Oke. Al-mauta masih ada ingat itu tunggal apa jamak? Jamak ya Pak. Jamak, ya bagus. Jamak. Tunggalnya ada yang ingat? Mata. Bukan. Mayit Pak. Mayit, nah itu Mayit. dia. Mayit. Mayit itu adalah tunggal jamaknya adalah mauta. Mauta. Oke. Baik, alhamdulillah ibu-ibu apa sekalian tuntas sudah ini. Terima kasih ini perjuangannya luar biasa. Ini ibu-ibu apa sekalian telah mengambil bagian yang penting dari diskusi kita pada kesempatan kali ini. Walaupun ini tadi ada Bu Yurlis dan Bu Yayu, walaupun tidak terlihat, ada juga Bu Des dengan setia menemani kita dalam diskusi-diskusi kita. Terima kasih ibu-ibu, bapak sekalian. Mudah-mudahan dengan ini Allah meninggikan derajat kita semua di sisinya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan kesungguhan kita di dalam memahami. Ini supaya kita menjadi bagian dari ahlul Quran. Orang yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran karena kita berusaha terus untuk memahami. Untuk itu ibu-ibu, bapak sekalian, dengan segenap kesyukuran, mari kita ucapkan rasa itu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Selamat berlibur panjang, ibu-ibu sekalian, berkumpul bersama orang-orang tersayang. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita, menyehatkan dan memberikan keberkahan dalam hidup. Demikian dari kami, ibu-ibu, apa sekalian, para sahabat Qurani. Ini rasanya sebenarnya tidak ingin pisah, tapi ada hak orang lain yang harus kita penuhi. Jadi kami mohon undur diri, ibu-ibu, apa sekalian. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih ya. Nih, bikin bahagia nih, senang nih. Pamit ya, ibu sekalian. Ya.